Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alia Sabita Salsabila, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pasundan dari Prodi PGSD kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perjalanan pendidikan nasional sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Pendidikan di Indonesia telah mengalami kekelaman di masa lampau. Pada saat sebelum kemerdekaan, masyarakat Indonesia mendapatkan halangan untuk mengenyam pendidikan. Pada saat itu, hanya bangsawan dan para karyawan yang mendukung bisnis para kolonial yang bisa mengenyam pendidikan. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan secara garis besarnya bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahun 1854, para bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten atau Bumi Putra yang hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung. Sekolah Bumi Putra ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk memajukan bisnis para kolonial Belanda di tanah Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1908, berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi ini memiliki misi mulia, yaitu untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama para pemuda. Budi Utomo ingin memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Bangkit dari keterpurukan, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Sekolah Taman Siswa sebagai bentuk perlawanan atas kolonial Belanda yang sudah merampas hak-hak masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pendidikan. Dengan berdirinya Sekolah Taman Siswa ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak berdirinya Sekolah Taman Siswa, pandangan masyarakat Indonesia terhadap pendidikan menjadi lebih terbuka dan paradigma-paradigma mengenai pendidikan menjadi lebih maju sehingga masyarakat Indonesia bisa mengenyam pendidikan. Pendidikan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pendidikan Indonesia semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Pendidikan di Indonesia berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, pendidikan Indonesia beberapa kali mengalami perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum ini adalah perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu, yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja untuk mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah, juga orang tua, dan masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam pendidikan. Perubahan kurikulum ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada perubahan kurikulum yang sebagian, yaitu hanya beberapa komponen yang dirubah atau ditambahkan. Sedangkan perubahan kurikulum yang kedua yaitu perubahan kurikulum menyeluruh, di mana segala yang termuat dalam kurikulum sebelumnya itu dirubah menjadi kurikulum yang baru. Kurikulum pertama di Indonesia yaitu kurikulum rencana pelajaran yang digunakan dari tahun 1947 sampai 1968. Pada tahun 1947, kurikulum di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Kemudian pada tahun 1964 terdapat pembaharuan, yaitu nilai rapot kelas 1-2 yang awalnya menggunakan skor 10-100 diganti menggunakan A, B, C, dan D. Selanjutnya kurikulum 1968 yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada tahun 1973 terjadi perubahan kurikulum menjadi kurikulum berorientasi pencapaian yang digunakan dari 1973 sampai 1997. Kurikulum 1973 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan
Dalam hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, menganut prinsip pendekatan integratif, dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kemudian terjadi pembaharuan pada tahun 1975. Pada tahun 1975 ini, kurikulum menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon dan latihan. Kemudian, pada tahun 1984, kurikulum mengalami pembaharuan, yaitu pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemudian, pada tahun 1994, kurikulum mengalami pembaharuan kembali. Pada tahun ini, pembagian tahapan pelajaran di sekolah menggunakan sistem catur wulan. Kurikulum 1994 ini bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri, disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Pembaharuan selanjutnya terjadi pada tahun 1997. Hal ini karena beban belajar siswa terlalu berat dan materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Penyempurnaan kurikulum ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan perkembangan siswa. Penyempurnaan kurikulum ini mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana-prasarana termasuk buku. Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan berimplikasi pada penguasaan kognitif yang lebih dominan dibandingkan dengan penguasaan keterampilan. Sehingga lulusan pendidikan Indonesia tidak memiliki kemampuan yang memadai, terutama yang bersifat aplikatif, sehingga diperlukan kurikulum yang berorientasi pada penguasaan kompetensi secara holistik. Atas dasar itulah, maka Indonesia memilih untuk memberlakukan kurikulum KBK sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang disempurnakan oleh kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KBK merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang di dalamnya memiliki beberapa unsur. Di antaranya yang pertama adalah sistem penilaian lebih menitikberatkan pada keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian silabus ditentukan secara seragam dan metode pembelajaran menggunakan PAKEM dan CTL. PAKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAKEM merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan inovasi kegiatan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sedangkan CTL adalah singkatan dari Contextual Teaching and Learning. CTL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara utuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Selanjutnya, KBK ini memiliki 4 komponen. Yang pertama, kurikulum hasil belajar atau KHB, penilaian berbasis kelas atau PBK, kegiatan belajar mengajar atau KBM, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah atau PKBS. Sedangkan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, beragam dan terpadu, kemudian relevan dengan kebutuhan, menyeluruh dan berkesinambungan, kemudian belajar sepanjang hayat. Selanjutnya terjadi lagi penggantian kurikulum menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah kerangka kurikulum nasional yang diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Ciri khas dari kurikulum 2013 adalah yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian pendekatan saintifik, pembelajarannya tematik, menguatkan pendidikan karakter, penekanan pada literasi dan numerasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,
pembelajaran aktif, dan penilaian formatif. Selanjutnya, kurikulum berganti kembali menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk memperbaharui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Seiring berjalannya waktu, implementasi dan pengembangan kurikulum merdeka ini dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Konsep Merdeka Belajar itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan. Itulah perjalanan pendidikan Indonesia yang banyak sekali diwarnai dengan perubahan kurikulum. Hal tersebut tiada lain adalah untuk menjadikan pendidikan Indonesia lebih maju lagi dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Indonesia, menekankan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada pengembangan karakter dan moralitas peserta didik. Cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Segala saran dan kritik akan saya terima dan silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.